Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali kami ingatkan diri kami dan Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak nikmat Allah dari makanan, minuman, oksigen, air, transportasi, pakaian, pasangan hidup, anak-anak, tempat tinggal, dan segala macam hal yang akhirnya roda kehidupan kita bisa sempurna berjalan, yang Allah terus limpahkan kepada kita. Tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah benar dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, potongan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian sebulan sekali bahasan tentang keutamaan dan buah manis sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar, ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari, dan kita masih di lembaran ke-6, faktor-faktor yang merusak sabar itu sendiri. Kita tentu akan masuk nanti kesempatan ini poin nomor 6 ya. Setelah kita membahas tentang sikap gundah, yang pertama ini bisa merusak kesabaran, kemudian emosional, yang kedua, dan dengan dalil-dalilnya sudah kita panjang lebar jelaskan. Yang ketiga, masalah gelisah dan tidak bisa menerima takdir atau keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, terburu-buru dalam setiap mengambil keputusan dan juga menilai seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan dan menyayanginya. Dan kita sudah bahas juga terakhir yang lalu adalah putus asa. Putus asa sehingga merasa tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Ya. Tetap kita lanjutkan bahasan kita. Faktor keenam yang bisa merusak kesabaran. Sedikit saya ingatkan kembali ya. Solusi yang terbaik bila kita sedang mendapatkan nikmat, agar nikmat tersebut selalu bisa bertahan adalah bersyukur. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur, berpakaian dan segala macam hal. Selalu ucapkan Alhamdulillah. Dan solusi terbaik di saat ujian datang adalah bersabar. Tidak ada yang lainnya. Dan sudah kita bahas dari awal membedah buku ini, sabar definisinya adalah menerima keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Sebagai contoh misalnya, ada orang sakit. Maka dia bangun pagi hari pada saat dia sakit, yang malamnya tadi dia tidur sehat-sehat saja. Kemudian dia bangun ternyata sudah flu, meriang, demam, atau apa sajalah yang mungkin dia tidak nyaman. Maka berarti ujian sedang datang. Di sini dia terima dulu kalau Allah sedang menguji dia, lalu kemudian dia ikhtiar mencari jalan keluar. Tidak perlu dia menyalahkan waktu, tempat, orang lain, karena ujian sedang datang dalam hidupnya. Tugasnya bersabar. Nah ini yang sedang kita bahas sebenarnya panjang lebar ya. Kita sudah membahas tentang keutamaan sabar, baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kita juga sudah membahas kisah-kisah orang yang sabar, dan itu sudah panjang lebar kita paparkan. Nah sekarang kita masuk ke masalah hal-hal yang bisa mengganggu kesabaran itu. Kita masuk ke poin ke-6, yaitu takut ketika berhadapan dengan musuh. Nah ini poin memang agak sensitif. Dan kita akan bahas pada waktu ini sampai menjelang asar nanti insya Allah sekitar 1 jaman. Khusus masalah ini ya. Karena poin ini walaupun kecil, sederhana kalau yang pegang bukunya, tapi ini bahasanya luas sekali. Yaitu takut ketika berhadapan dengan musuh. Apa yang kita bisa paham dari judul ini? Kita nggak boleh takut sama musuh. Nah gitu ya. Nah muncul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya Ustaz supaya saya tidak takut sama musuh? Mungkin musuh lebih mutakhir senjatanya, mungkin lebih besar fisiknya, mungkin lebih mahir dalam keterampilan perang misalnya. Maka apa yang membuat kita supaya tidak takut? Pondasi agama kita Bapak Ibu sekalian, keyakinan. Kita yakin, memang dari dulu sejarah perang, jihad ya, dalam Islam belum pernah ditemukan Bapak Ibu sekalian, kecuali dalam keadaan tertentu saja ya. Kalau pasukan umat Islam lebih banyak daripada pasukan orang-orang non-Muslim. Belum pernah ditemukan senjata kita lebih canggih daripada senjata mereka. Selalu saja kita lebih sedikit secara kuantitas, lebih sederhana secara kualitas.
Kualitas ini maksudnya kualitas keterampilan perang, kualitas senjata, memang begitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau sedang mengutus pasukan, maka beliau mengatakan, sesungguhnya musuh-musuh kalian lebih canggih senjatanya, lebih banyak jumlahnya, mungkin lebih mahir dalam keterampilan perang, duel atau menggunakan senjata kalau di masa kita sekarang. Tetapi mereka itu kufur kepada Allah, sementara kalian beriman kepada Allah. Karena iman itulah kalian beramal soleh dan akhirnya membuat kalian unggul atas mereka. Kapan kalian membuka pintu maksiat dalam jihad ini, maka pastikan kalian akan dikalahkan oleh musuh karena mereka lebih canggih secara senjata dan lebih banyak secara jumlah. Jadi yang membuat kita tidak takut sama musuh, tidak gentar adalah keyakinan kita. Kalau sebenarnya Allah bersama kita. Dalam surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Bapak Ibu sekalian tentang peperangan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Quraisy. Bagaimana Allah mengatakan bahwasanya kalian tidak melempar, tapi Allah yang melempar panah-panah itu. Kalian tidak membunuh, tapi Allah yang membunuh musuh-musuh kalian. Memang sudah begitu. Ada sahabat yang melepaskan anak panahnya itu tanpa ada besi ujungnya, tapi bisa membunuh musuh. Ada di antara sahabat yang sebelum menebas leher musuhnya di perang Badar, leher musuhnya sudah melental. Jadi memang kuasa Allah SWT. Makanya Allah mengatakan, "Falam taqtulu walakinna Allah qatalahum." Kalian tidak membunuh musuh kalian, tapi Allah yang membunuh mereka. Ya. Jadi memang wa ma ramaita walakinna Allah rama. Dan kalian tidak melempar pada saat melempar anak panah atau tombak. Kalau kita sekarang melepaskan ya peluru senjata, kecuali Allah yang melemparnya, yang mengenakan kesasaran gitu ya. Oleh karena itu kita punya keyakinan ini Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti juga apa yang kami sampaikan lalu dipelintir, lalu dikatakan, oh kalau begitu kita ini aja ya, tidak usah punya persiapan perang, kita nggak usah punya keterampilan. Bukan begitu maksudnya. Tetap kita punya persiapan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal juga. Wa'iddul lahum mastata'akum min quwwah. Dan persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh kalian itu kekuatan-kekuatan kalian. Semampu kita. Tapi setelah kita punya ikhtiar seperti itu, walaupun kita belum keterampilan setingkat level mereka, walaupun senjata kita belum secanggih mereka, tetap saja Allah akan berikan kemenangan di saat kita menjadikan pondasi keyakinan dalam kehidupan kita. Semuanya begitu. Anda mau keluar dari permasalahan yang sedang Anda hadapi sekarang, sakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin utang yang tidak kunjung terbayar, atau permasalahan yang belum temukan solusinya, jalan keluarnya, tingkatkan keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih giat lagi berdoa, lebih yakin lagi Allah sedang melihat dan Allah akan memberikan jawabannya, maka tinggal tunggu beberapa saat akan datang bantuan Allah. Yang membuat kadang-kadang tertunda bantuan Allah, pertolongan Allah itu justru karena kita ragu. Benar nggak sih doa ini diterima? Benar nggak sih saya bisa sembuh dari penyakit saya? Nah ini kita pernah singgung di poin sebelumnya, masalah putus asa. Seakan-akan sudah tidak mungkin Allah membantu, jadi keliru. Ya. Di poin yang lain, kita umat Islam ini, Bapak Ibu sekalian, targetnya masuk medan perang itu mati. Itu target utamanya. Perbedaan dasar antara kita sama orang kafir, kita mau mati. Semua umat Islam yang faham tentang bab jihad, nyatakan saya bacakan kitab yang saya bawa ini, selain dari buku kita tentu saya sudah bawakan kitab Sahih Targhib tadi dalam kitab Jihad. Itu luar biasa. Ada bab khusus anjuran berharap mati syahid, ada bab khusus keutamaan orang yang takut menakut-nakuti musuh dan tidak takut pada musuh, ada bab khusus tentang ribat, ada bab khusus tentang membiayai peperangan, ada bab khusus tentang ini dan itu, banyak sekali. Itu bab yang sangat besar ya. Kalau di dalam Sahih Targhib ini kitab jihad dari halaman 103 sampai 237. Ratusan lembar semua berisikan hadis-hadis tentang keutamaan jihad dengan berbagai macam babnya gitu ya. Berarti memang dia ini sebuah ibadah yang sangat besar ya. Oleh karena itu di situ ada satu bab khusus masalah mengejar mati syahid. Jadi kalau orang Islam faham mereka masuk medan perang, mereka berharap mati, maka tidak ada yang berharap pulang. Bahkan banyak di antara sahabat kaum salafus saleh dulu kalau mereka pulang dari medan perang baru belum mati, mereka sedih. Anda pun mungkin pernah dengar, kami pernah tablik akbar di Blok M waktu itu bahas tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pada saat beliau mau wafat, beliau nangis karena mati di atas ranjangnya. Dan beliau mengatakan, sungguh demi Allah tidak ada satupun tempat ya di tubuhku kecuali ada sabetan pedang atau hantaman tombak atau anak panah. Namun akhirnya aku mati seperti matinya seorang wanita di ranjang, gitu kan? Dia berharap mati syahid, tapi Allah belum kasih memang. Jadi memang targetnya orang mati. Kita bisa bayangkan kalau 100 pasukan muslim
menyerang 1000 pasukan kafir. Yang ini semuanya mau mati, yang ini berharap hidup. Itu yang membuat kita bisa menang. Dan tidak perlu kita khawatir. Sisi yang lain. Ini sering kami sampaikan kalau kami sedang berada di depan kuburan para syuhada Uhud. Untuk memberikan gambaran kepada jemaah yang berangkat bersama kami di kota Rasulullah SAW itu. Bagaimana para sahabat tidak pernah merasa takut untuk menghadapi kematian. Karena memang mereka faham benar. Dan Bapak Ibu juga harus faham. Mati itu dalam Islam cuma satu. Mau orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, mau orang tenggelam di lautan dicabit-cabit ikan badannya tidak ditemukan satu potong pun, mau orang di pesawat meledak tidak ditemukan satu pun potongan badannya kena kebakar misalnya, atau orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Mereka menghadapi satu saja, yaitu sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Enggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang aduh kepala saya sakit, atau dicabit ikan badan saya sakit. Dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW, kalau orang beriman maka malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Lalu ruh itu keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir maka malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang busuk keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya tidak mau keluar. Lalu malaikat dalam surah Al-Anfal dikatakan memukul wajah dan bokong mereka. Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Maka siksa bagi mereka. Jadi jangan terpengaruh dengan keadaan fisik. Misalnya Anda lihat ada satu orang kafir meninggal, oh mulus, ya, bahkan mudah terlihat matinya. Lalu Anda anggap itu berarti tidak disiksa. Keliru. Imam Qurtubi rahimahullah mengangkat dalam kitab At-Tadhkirah beliau tentang kehidupan kematian dan alam kubur, hari kebangkitan dan juga surga dan neraka. Beliau mengangkat riwayat tentang bagaimana orang-orang yang mati syahid itu tidak merasakan kecuali seperti gigitan semut saja. Dia tidak lagi mereka rasakan. Dan ada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, saya berharap kata Nabi SAW, saya ikut berperang, lalu terbunuh, lalu hidup lagi, lalu terbunuh. Begitu terus sampai 10 kali. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mati berharap kembali ke dunia kecuali orang mati syahid. Dia mau kembali ke dunia, bukan untuk kumpul sama istrinya, sama anaknya, kepada makanan favoritnya, meeting miliaran, bukan. Tapi berharap justru yang dia rindukan tusukan musuh itu. Dia berharap dibunuh lagi, karena dengan dibunuh sekejap yang dia rasakan hanya seperti ya cubitan atau gigitan semut saja. Mau rudal sebesar apapun, Nabi sudah kasih bocorannya rasanya cuma seperti gigitan semut. Selesai habis itu. Terbuka semuanya, hijab matanya. Yang selama ini dia tidak bisa lihat malaikat, dia tidak bisa lihat surga, semua terbuka bisa dilihat. Ya, makanya salah satu sahabat yang mulia yang pertama mati syahid di perang Uhud namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ini sahabat waktu dia dengar pasukan Quraisy keluar dari Mekah, jumlahnya 3.000 orang dan sudah dekat dengan Madinah. Besok hari Sabtu akan terjadi perang besar dengan muslimin. Di hari Jumatnya semalam suntuk dia berdoa sama Allah, begadang tidak tidur, hanya minta ya Allah semoga aku termasuk orang yang pertama mati syahid. Kita bisa bayangkan kita kadang-kadang kalau kurang tidur aja sudah kepikiran tentang masalah pekerjaan, ngantuk gak sih, capek gak sih. Ini orang besok perang butuh energi yang maksimal, dia begadang. Dan akhirnya besok betul-betul dia termasuk orang yang pertama mati syahid. Apa kata Nabi SAW waktu anaknya Jabir menguburnya? Setelah dikubur ayahnya Abdullah ini dikubur radhiyallahu anhu, Jabir anaknya lewat di depan Nabi. Kata Nabi SAW, hai Jabir, mau gak saya sampaikan kamu tentang informasi ayahmu? Dia bilang tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang mati syahid diajak bicara oleh Allah kecuali dari belakang hijab. Pasti tidak ketemu langsung sama Allah. Dia cuma mendengar suara, ya. Kecuali ayahmu. Ayahmu Allah ajak bicara tanpa hijab. Itu Allah kasih tahu live, gitu kan? Begitu keadaannya. Dan Abdullah bin Haram meninggal mati syahid. Mereka berharap mati. Gitu kan? Bagaimana Nabi SAW untuk melihat jenazahnya Handalah. Handalah menikah hari Jumat. Kemudian dia interaksi biologis dengan istrinya selepas subuh hari Sabtu. Belum sempat mandi junub. Panggilan seruan dari Nabi SAW. Pasukan Nabi SAW untuk berkumpul muslimin. Semua laki-laki yang sehat wajib perang waktu itu. Maka semuanya keluar. Handalah pun pakai baju sebelum mandi junub. Masih dalam kondisi junub dia pakai baju. Masuk medan perang terbunuh. Waktu dikumpulin jenazah para syuhada. Nabi SAW lihat satu persatu. Pas tiba di Handalah Nabi alihkan pandangan matanya.
Lalu orang-orang bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Terjadi hal yang buruk kah? Kata Nabi SAW, tidak. Aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dan sekarang malaikat lagi memandikan junub dia. Makanya Hanzalah dapat julukan Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Ini keyakinan ini. Pondasi kita itu. Ya, dan kita sudah dapat bocorannya. Jadi nggak usah khawatir dengan sabetan pedang, bom, rudal, nggak ada urusan. Umat Islam tidak takut dengan itu. Itu teman-teman di Palestina tidak takut, kenapa? Karena itu dia tahu, ya, hitungan detik mati dan kita juga pasti akan mati dimanapun dan kapanpun. Kecuali kalau kita menghindar bisa tidak mati satu waktu abadi di dunia mungkin. Ini mati juga kok. Nah sudah diajarkan caranya, makanya harus hati-hati dalam memahami poin-poin seperti ini. Tidak usah khawatir. Nah di saat kita sedang bertemu dengan musuh supaya kita tidak takut, bangun di atas pondasi keyakinan kita. Kejar semua keutamaan yang Allah gambarkan. Bahkan kita berdoa agar Allah memberikan kita mati syahid. Ya. Berapa banyak orang yang berharap mati syahid tapi Allah tidak kasih. Allah menyebutkan tentang mati syahid, liyattakhidha minkum syuhada. Allah akan pilih di antara kalian syuhada. Allah pilih. Gak bisa semuanya. Makanya semua orang yang mati syahid di medan perang Bapak Ibu sekalian pasti lebih sedikit daripada orang yang hidup. Saya sering merenungi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebentar lagi ini. Saya sering merenung gitu. Di perang Badr, pasukan Nabi SAW 314 orang. Waktu itu pedang sama pedang. Bayangkan kita bertemu duel berdua tebas-tebasan. Ini kan 90% mati. Harusnya gitu ya. Meleset sedikit, kena lehernya, kena tubuhnya, mati. Belum lagi itu baru dari musuh depan dia. Belum dari musuh kiri kanan yang bisa menyerang dia tanpa dia tahu. Tapi subhanallah yang mati syahid hanya 60 orang. Kenapa masih banyak yang hidup? Karena Allah bilang, liyattakhidha minkum syuhada. Allah pilih orang yang paling tulus. Yang mau. Di perang Uhud, 700 pasukan muslim. Yang meninggal cuma 70. Kenapa enggak semua meninggal? Gitu kan? Semua berharap mati syahid. Dan pada saat terjadi perang Badar, dan terdengar oleh pasukan muslimin yang ada di Madinah yang tidak sempat ikut. Karena waktu itu Nabi SAW belum wajibkan di Badar, di Uhud baru diwajibkan. Malaikat turun, malaikat ikut membunuh musuh. Ya, ada di antara orang-orang kafir yang menyaksikan, mereka melihat orang-orang yang dalam pasukan muslim berbaju putih dan segala macam kejadian keajaiban di perang Badar gitu ya. Maka ada beberapa sahabat yang termotivasi mau berperang Bapak Ibu sekalian. Mau berperang di Uhud. Waktu terjadi kecamuk perang, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji iman mereka. Allah mengatakan, "Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qaul faqad ra'aitumuh." Dulu sebelum perang kata Allah, kalian bilang, "Oh, kami juga mau mati syahid seperti teman-teman yang mati syahid di perang Badar." Nah, ini mati depan mata kalian. Ayo, siapa yang mau mati? Seperti itu Allah katakan dalam Al-Qur'an pada pasukan Uhud. Katanya tadi mau mati syahid, ini sudah ada mati depan mata. Memang mati syahid harus mati. Ya mati kepalanya putus, ya badannya dibom, ya badannya ditusuk. Ya memang begitu namanya mati. Serem di mata sebagian orang yang masih hidup, tapi itu tidak ada urusannya. Ya karena Allah tidak menilai jasad seseorang. Allah menilai ketulusan dia. Waktu Hamzah ditemukan jenazah di Uhud, hidungnya dipotong, dadanya terbelah, darah semuanya. Nabi SAW sempat ada sini air mata lihat jenazah Hamzah pamannya. Tapi beliau langsung didatangi Jibril menyampaikan berita gembira sambil mengatakan, ya beliau bilang sama para sahabat, aku diperlihatkan Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga dan dia pemimpin para syuhada. Waktu sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib meninggal terbunuh di perang Mu'tah, kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun dari Ali. Dan itu pada saat berperang, dua tangannya dipotong oleh musuh. Lalu kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Ja'far sekarang sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surga dan Allah mengganti kedua tangannya dengan kedua sayap. Ini informasi gaib dan benar dari manusia yang terpercaya Nabi Muhammad SAW. Itu pondasinya. Makanya ibu-ibu di Palestina kan, oh suruh anaknya jihad. Berapa banyak ibu yang diwawancarai, bagaimana dengan perasaan dengan anak anda meninggal? Alhamdulillah, dia dahului kami, dia akan berikan kami syafaat. Mereka begitu. Karena sudah faham. Ya. Nah ini poin penting. Poin ke-6 ini yang merusak kesabaran karena dia takut pada saat berhadapan dengan musuh. Masih pikirannya dunia. Takut nanti ditusuk, takut nanti kena bom. Sudah berarti gak bakal dapat pahala jihad. Kan gitu. Nah kita baca dulu di sini yang ditulis oleh penulis ya. Faktor ke-6 yang merusak kesabaran adalah takut ketika berhadapan dengan musuh. Tadi sudah kita berikan tipsnya bagaimana supaya tidak takut. Toh mati akan datang dan orang yang terbunuh mati syahid mendapatkan banyak keutamaan serta mereka cuma rasakan seperti cubitan atau gigitan semut saja gitu ya. Kata Nabi SAW, la tamannaw liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru.
Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah kalian dalam menghadapi mereka. Lalui saja. Penuh keyakinan. Kalian pulang, cuma dua kan orang mati, orang perang itu jihad ya. Mati syahid berarti dapat surga atau pulang bawa kemenangan. Islam tidak kenal kalah. Misalnya kita punya ini 10.000 pasukan, semua mati terbunuh. Ya mulia dong, mati syahid. Itu targetnya. Atau pulang bawa kemenangan. Jadi Islam tidak pernah kenal kalah namanya. Tidak namanya kalah. Ya, maka Nabi bilang kalau ketemu musuh bersabarlah. Nah sedikit saya sampaikan dulu tentang hadits ini Bapak Ibu sekalian. Hadits ini disebutkan oleh Nabi SAW di perang Khaybar. Perang Khaybar ini setelah perang Ahzab, ya tahun 5 Hijriah, di tahun 6 Hijriah Nabi SAW keluar pergi umroh, lalu ditahan oleh orang Quraisy di Hudaybiyah. Lalu kemudian terjadi kesepakatan damai 10 tahun tidak berperang. Setelah itu Nabi mulai pulang ke Madinah dan merancang penyerangan-penyerangan. Terjadilah penyerangan diantaranya perang Khaybar. Ini benteng Yahudi, ada 9 benteng dan ditaklukkan semua oleh Nabi SAW. Sebelum pergi ke Khaybar, Allah sudah turunkan dalam surah Al-Ahzab kalau Nabi akan memenangkan peperangan tersebut. Lalu Nabi bentuk pasukan, pergilah ke sana 1.400 orang pasukan, semuanya dengan keimanan yang sempurna, akan melawan 9.000 pasukan Yahudi. 9.000. Karena Yahudi punya 9 benteng, satu benteng itu ada 1.000 prajurit pilihan. 9 benteng. Dan Nabi SAW mengepung benteng Naim, benteng pertama itu sekitar 43 hari, baru menembusnya. Ini kisah yang cukup panjang. Tapi waktu para sahabat tiba di benteng Khaybar, rupanya orang-orang Yahudi waktu lihat pasukan muslim datang, mereka berlarian, takut masuk di benteng mereka. Maka para sahabat teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, gitu-gitu. Nah waktu Nabi lihat itu, Nabi ingatkan, jangan kalian keraskan suara kalian dalam menyebut nama Tuhan kalian. Dosa teriak-teriak. Karena yang sedang kalian panggil Allah itu, yang kalian seru itu adalah Allah, tidak tuli. Allah dengar. Kecil pun Allah Akbar, Allah dengar. Dalam hati pun Allah dengar. Gitu kan? Lalu beliau mengatakan, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap kita keluar nih, musuh pergi. Musuh takut. Tetapi kalau ketemu, kokohkan. Jangan lari. Harap mati syahid. Berharap kita bisa memenangkan peperangan. Nah seperti itu. Ya, umat Islam tidak kenal namanya kalah. Nah seperti itulah. Ini yang dimaksud dengan hadis. Berarti dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang ketemu musuh lalu dia tidak bersabar, dia marah melarikan diri karena takut, berarti dia masuk kategori dosa, ya, dan merusak merusak kesabaran dia, merupakan solusi terbaik kalau sedang terjadi masalah. Dan sabar berarti menerima dulu takdir Allah. Allah takdirkan saya berjihad nih, yaudah saya lalui. Nah gitu. Kita berperang, berharap sambil berdoa agar Allah memberikan kepada kita ya keutamaan-keutamaan jihad. Nah sekarang di poin ini cuma satu hadis diangkat, saya akan kuatkan bahasan kita. Jadi saya bilang satu pertemuan khusus kita bahas ini. Saya akan baca dari kitab Shahih Targhib Tarhib, dalam kitab jihad ada bab khusus, bab ke-6. Bab ke-6 anjuran berangkat di pagi hari dan sore hari di jalan Allah untuk berperang, tentang keutamaan berjalan kaki, kena debu medan perang, dan rasa takut dalam jihad di jalan Allah. Normal sekali manusiawi kalau orang merasa takut menghadapi musuh, tapi dia harus tepis dengan keyakinannya. Gak boleh rasa takutnya membuat dia tidak mau menghadapi musuh. Ingat, yang mematahkan serangan musuh Allah, bukan kita. Yang membunuh musuh Allah, bukan kita. Ini sudah kita bahasakan tadi, dan itu kekal dalam Al-Quran. Jadi gak usah khawatir, ya, gak usah khawatir. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu Allah mudahkan ada waktu di hari Sabtu bulan depan, ya, di September nanti, di pekan kedua kita ada tablik akbar di Blok M seperti biasa antar Duhur sama Asar, serial sahabat kita akan bahas Abbas bin Abdul Muttalib. Itu diantaranya kita akan bahas pada saat beliau ditawan di perang Badr. Bagaimana malaikat terlibat dalam menawan Abbas dan membantu seorang sahabat yang badannya kecil tapi bisa mengalahkan atau bisa menawan Abbas. Nah itu diantara contoh pertolongan Allah. Nanti panjang lebar kita bahas di waktu itu, di saatnya. Jadi sekarang cuma sekedar memberikan gambaran secara umum. Kita akan mulai membacakan hadis dari Ummu Malik Al-Bahziyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqarrabaha. Qalat qultu ya Rasulullah, man khairun nasi fiha? Qala rajulun fi mashiyah yuaddi haqqaha wa ya'budu rabbahu wa rajulun akhidun bi ra'si farasihi yukhiful aduwa wa yukhifuna." Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang suatu fitnah atau petaka yang terjadi nanti di akhir zaman, ya. Jadi di tengah-tengah umat ini. Dan beliau mengatakan, ya, itu sudah sangat dekat. Dan itu akan terjadi setiap saat, kita tidak tahu.
Maka sahabiat yang mulia Ummu Malik radhiyallahu anha mengatakan, aku bertanya ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik di saat fitnah itu terjadi? Ujian-ujian terhadap agama kita datang. Orang mukmin susah untuk ibadah, diganggu oleh musuh, dijelek-jelekin dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, yang terbaik di waktu itu adalah, yang pertama ada dua orang ya. Yang pertama, seseorang yang berada di tengah-tengah hewan ternaknya. Ia menunaikan haknya dan beribadah kepada Robnya. Maksudnya dia sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak terlibat dalam fitnah itu. Misalnya umat Islam SAW diprovokasi untuk berantem, untuk berperang, dia tidak ikut-ikutan. Dia pokoknya sibuk dengan pekerjaannya. Kalau di zaman masa Nabi kan banyak orang berternak. Dia berternak, terus dia lakukan ibadahnya sampai ajalnya datang. Kemudian yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang memegang kepala kudanya. Diikat dengan tali kekangan dan dia pergi berperang untuk menakut-nakuti musuh dan musuh menakut-nakutinya. Jadi di sini ada penyebutan tentang masalah musuh menakut-nakutinya. Gitu ya. Begitu punya keutamaan tersendiri. Tidak masalah, normal. Kadang-kadang kita lihat musuh menyerang kita gitu ya. Tetapi kita tidak usah khawatir sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Baik, saya akan bacakan hadis-hadis yang lain ya. Hadis yang kedua saya ingin bacakan adalah dengan sanad yang sahih. Dan tadi pun itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini oleh Syekh Albani sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Hadis yang lain adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lagadwatun fi sabilillah aw rawha khairum minad dunya wa ma fiha." ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع كيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. Nabi SAW berkata tentang motivasi agar kita mau berperang. Ini laki-laki dan perempuan sama sebenarnya, gitu ya. Walaupun lebih cenderung kepada laki-laki, karena perempuan pun boleh berjihad. Beberapa ummahatil mukminin ikut bersama Nabi SAW. Beberapa wanita juga ikut dalam peperangan untuk mengobati orang yang sakit. Bahkan ada di antara mereka yang ikut berperang. Kalau pernah dengar nama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, julukannya Ummu Umarah. Ini wanita mulia sekali ya. Dan ini menyebabkan saya juga menamakan salah satu dari anak perempuan kami Nusaybah. Karena nama ini mulia sekali. Saya kalau baca kisahnya itu luar biasa. Di antaranya bagaimana Nabi SAW mengatakan waktu di perang Uhud saya melihat Ummu Umarah Nusaybah binti Ka'ab mematahkan semua serangan-serangan Quraisy yang terarah kepada saya. Beliau ikut berperang, ya. Beliau ikut berperang dan beliau setiap ada panggilan jihad pasti yang paling pertama motivasi suaminya, anak-anaknya pergi berperang semuanya. Dan kalau ada kerabat yang mati syahid maka beliau bersyukur kepada Allah. Nah itu luar biasa, jiwa jihadnya ada, gitu ya. Tentu kita menempatkan jiwa jihad pada tempatnya ya. Bukan membuat keonaran, seperti sebagian orang buat keonaran itu tidak benar. Bom sana sini, yang membuat kekacauan, apalagi di negara kita yang sudah aman, ini nggak benar. Ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah kalau terjadi jihad yang benar, seperti teman-teman di Palestina, seperti kita dulu waktu dijajah, ya, teman-teman kita di Myanmar sekarang yang memang lagi dibantai, itu memang wajar mereka mempertahankan diri dan kehormatan mereka. Itu bab jihad terbuka. Terjemahan hadis ini, kata Nabi SAW, sungguh satu kali saja keberangkatan atau kepulangan dari perang di jalan Allah, sekali pergi, sekali seumur hidup, atau sekali pulang, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Saya hari kiamat nanti, kalau kita dikasih pahalanya, bayangkan aja gini, kalau ada orang yang punya komplek ini aja nih, ya, komplek ini, dia punya di komplek ini misalnya 10 rumah, dianggap kaya nggak? Kaya. Anggap satu rumah misalnya 3 miliar, kali 10 30 miliar, contoh saja. Saya tidak tahu harga rumah di sini berapa, cuma contoh saja. Biasanya kalau hitung-hitungan duit cepat paham gitu ya. Contoh, pasti orang nggak kaya. Anggaplah setengah komplek, yang tinggal sini mungkin lebih tahu berapa jumlah rumah. Anggaplah setengah komplek di sini, anggap ada 50 rumah, 25 rumah punya dia. Atau 50 itu semua punya dia. Tinggal dia sewa-sewain, pasti dianggap orang kaya. Bagaimana kalau seluruh Jakarta Selatan punya dia? Pasti dianggap lebih kaya. Bagaimana kalau orang punya 5 wilayah Jakarta, selatan, timur, barat, utara, pusat, semua punya dia. Wali kota aja tidak punya itu. Setiap wilayah ada wali kotanya. Ini dia punya semua wilayah Jakarta. Gimana tuh kayanya? Ya, yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana kalau digabung semua Jabodetabek? Nah, punya dia Tangerang, Depok, Bekasi, semua punya dia. Ini mungkin bukan cuma kaya di Indonesia, kaya seluruh dunia. Bagaimana kalau dia punya kepulauan Jawa Barat nih? Nah, punya dia.
Terus begitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Jawa semua dia punya. Bagaimana kalau dia punya sama Kalimantan, Sulawesi, seluruh Indonesia, itu udah luar biasa. Presiden pun yang terkait tidak mungkin menguasai semua. Dia cuma menjabat periode setelah itu diganti. Ini milik orang, tapi kalau dia milik sendiri bagaimana? Bagaimana kalau dia menguasai semua Asia, benua? Bagaimana kalau dia kuasai benua Asia sama Australia? Bagaimana kalau digabung lagi dengan ya Afrika? Bagaimana seluruh dunia dia punya? Teman-teman, kenapa saya datangkan contoh ini? Supaya Bapak Ibu merenung bagaimana kata Nabi SAW dalam sholat sunnatul fajr. Sholat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya hari kiamat nanti kalau kita dikasih balasannya 2 rakaat sebelum subuh itu, antara azan dan iqamah subuh, nanti kita lebih suka daripada semua dunia yang kita dikasih. Apa saja balasannya itu luar biasa. Nah mirip dengan ini, orang pergi sekali perang dan sekali pulang. Kalau dia pergi pasti dia pulang kalau dia masih hidup gitu ya. Maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu dikatakan, dan sungguh ujung busur salah seorang dari kalian di surga nanti, dan tempat cemetinya, tempat dia taruh anak panahnya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti menandakan di surga Bapak Ibu mau apa saja bisa. Mau apa saja akan dikasih. Ya. Mau panahan, mau berburu, mau apa, mau tanaman. Ada dalam hadits ada nanti orang mau minta supaya dia nanam. Padahal sudah banyak tumbuhan di surga. Allah kasih dia bibit, ditaruh langsung jadi pohon, langsung berbuah. Ya. Tidak ada lagi melalui proses seperti dunia. Keadaan yang berbeda sekali. Ya. Maka kita disuruhkan jadikan surga sebagai target hidup kita gitu ya. Maka satu tempat cemeti saja dan satu ya busur panah seseorang ujungnya saja di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kata Nabi SAW, kalau saja seorang wanita penghuni surga melihat ke bumi, melihat saja menengok lalu kemudian dia pergi lagi, wanita ahli surga, niscaya ia akan menyinari antara keduanya dan niscaya ia akan memenuhinya dengan bau yang harum. Seluruh dunia ini akan bau harum hanya dengan satu kali wanita surga melihat saja. Ya. Dan dikatakan, dan sungguh kain kerudung yang ada di kepalanya wanita surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di sini maknanya bisa wanita dunia yang kayak ibu-ibu di sini, semoga insya Allah jadi ahli surga. Ya. Kemudian nanti kalau masuk surga, kemudian menengok di dunia, maka akan seperti itu. Kerudungnya, kain kerudung lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Menengok saja sudah cukup menyerangi antara langit dan bumi. Kita kan harus tunggu matahari baru terang. Wanita ini bisa menyerangi itu karena indahnya surga itu. Itu yang menjadi target utama orang berperang, mati syahid gitu ya. Dan juga dikatakan memenuhi bau wangi seluruh alam semesta atau seluruh bumi ini. Kemudian dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasai, diriwayat nomor 2 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, gadwatun fisabilillah au rauha khairu mimma talat alaihi syamsu au gharabat. Satu kali keberangkatan dan kepulangan di jalan Allah berperang itu lebih baik daripada apa yang matahari terbit dan terbenam padanya. Maksudnya dunia dan seluruh isinya. Mirip seperti itu. Hadis yang selanjutnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu dengarin hadis dan renungi saja ya. Karena kalau saya mau tanggapin setiap hadis ini akan panjang. Kami punya bedah buku ini setiap hari, hampir setiap hari Jumat ya. Selepas Jumat kita ada kajian sebulan 2 kali kalau nggak salah membedah buku ini. Dan kita sudah berada di kitab jilid nomor 3. Yang kebetulan ini saya baca jilid nomor 3. Kita sudah selesaikan bab jihad. Sekarang kita masih di, kalau seingat saya di bab haji. Ya. Atau salah satunya. Ya. Itu yang sedang kita bahas. Intinya sebenarnya hadis ini, hadis selanjutnya adalah hadis, di situ kami bahas hadis dan faedah-faedahnya. Jadi kalau kita ingin korek semua banyak sekali. Satu hadis bisa sampai 5, 6, bahkan sampai 10 faedah yang bisa diambil. Hadis selanjutnya, hadis ketiga yang saya baca, atau hadis keempat yang saya bacakan untuk Bapak Ibu dari buku ini adalah hadis dengan sanad sahih disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fisabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma 'alaiha war rauhatu wa yaruhuha al-abdu fisabilillah wal gadwa khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang kafir. Nah, kayak teman-teman di Palestina sekarang lagi ribat, ya berjaga-jaga. Melakukan ribat 1 hari saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Dan letak cemeti seseorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. 1 kali kepulangan atau kepergian yang dilakukan oleh seorang hamba di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang lain, hadis kelima adalah hadis dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan beberapa para perawi hadis.
Dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fisabilillah wal hajju ila baitillah wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu." Ketahuilah kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang pergi haji ke Baitullah, orang yang melaksanakan ibadah umrah adalah para tamu-tamu khusus atau delegasi Allah. Mereka diundang oleh Allah, ada panggilan jihad mereka pergi, ada panggilan haji umrah mereka pergi, maka Allah pun dan mereka memenuhi ya panggilan tersebut. Dalam riwayat lain ditambahkan, maka mereka berdoa dan Allah pun menjawab doa-doa mereka. Hadis selanjutnya, mungkin ini urutannya sudah yang ke-6 ya dari yang kita baca. Tapi hadis ini cukup banyak ya. Hadis yang sahih dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhriju illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja min nailan ma nala min ajrin aw ghanimah walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma kallam ya ma kalmun yuklam Ma kalmun yuklamu fisabilillah illa ja'a yawmal qiyamati kahiyati hina kulim launuhu launu damin warihu rihul misk warihu rihu misk walladhi nafsu Muhammadin biyadi laula an ashukka 'alal muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu fisabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashukku 'alaihim an yatakhallafu 'anni walladhi nafsu Muhammadin biyadi lawadittu an agzu fisabilillah fa uqtal thumma agzu fa uqtal thumma agzu fa uqtal. Hadis panjang ini terjemahannya kata Nabi SAW, Allah memberikan jaminan. Jaminan ini adalah dari Allah SWT secara langsung, maksudnya rezekinya, keselamatannya dan segala macam. Orang yang keluar di jalannya. Allah berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku. Juga karena keimanan kepadaku, keyakinan kepada para utusanku atau Rasul, maka ia dijamin untuk aku masukkan ke dalam surga. Atau aku kembalikan ke rumah tempat ia keluar darinya dengan meraih pahala atau harta rampasan perang. Jadi kalau Bapak Ibu keluar sudah niat mau jihad, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan ini. Mati syahid masuk surga atau pulang membawa harta rampasan perang dan pahala yang melimpah. Lalu kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, maksudnya demi Allah, tiada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka. Warnanya adalah warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Dan demi jiwa, jadi kalau kita terluka sedikit, kena sabetan pedang, kena beling atau apa saja, gitu kan, maka itu sudah cukup untuk datang hari kiamat yang warnanya seperti warna darah, tapi baunya lebih bau atau seperti bau kasturi. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kalau sekiranya aku tidak akan menyulitkan kaum muslimin, ya, secara umum semua dikatakan Nabi SAW, niscaya aku tidak akan berhenti mengutus pasukan kembali setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Kalau bukan untuk tidak memberatkan, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka semua berperang non-stop, perang, balik pasukan lagi, kirim lagi pasukan lagi, begitu terus karena besarnya keutamaan jihad. Namun aku tidak mempunyai keluasan harta berupa hewan tunggangan dan yang lainnya untuk membawa mereka. Dan mereka pun yang ingin berperang itu tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Sedangkan sangat berat hati mereka kalau mereka tidak ikut serta denganku. Karena di masa Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang miskin, Bapak Ibu sekalian, mereka nggak bisa berperang karena nggak punya kuda, nggak punya pedang, nggak punya perisai. Gimana dia mau berperang dengan tangan kosong? Nggak mungkin. Maka mereka kadang-kadang datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong biayai kami. Kami mau perang, kami mau jihad. Karena Nabi sudah nggak punya, maka Nabi pun hanya mengatakan saya tidak punya apa-apa. Maka mereka pulang ke rumah mereka dalam kondisi mereka menangis karena inginnya perang, gitu kan? Kalau kita sebenarnya terbalik ya, kita menangis kalau misalnya kita berhasil dipilih gitu ya. Kemudian dikatakan, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah. Ini kata Nabi. Beliau mengatakan, saya sendiri, Nabi Allah, saya berharap, saya berperang di jalan Allah, lalu saya terbunuh, mati syahid. Kemudian saya dihidupkan lagi, saya berperang lagi, lalu saya terbunuh. Kemudian saya berperang lagi, lalu saya terbunuh. Jadi memang orang yang mati syahid itu yang dikejar adalah matinya. Ya. Karena hitungan detik, lalu kemudian dia lihat semuanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu nanti kalau pulang sebentar bisa ketik di searching di Google misalnya
tentang pembicaraan Allah dengan para syuhada Badr. Nah, itu ada tuh kisah-kisahnya itu perang Badr ya. Bagaimana Allah SWT bicara dengan mereka, ya. Kemudian mereka Allah tanya, kalian mau apa? Mereka bilang kami tidak mau apa-apa setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Karena mereka sudah ada surga. Mereka, oh ternyata cuma ditusuk oleh musuh. Hanya kena bom itu. Oh saya dapat surga ini. Nah, gitu ya. Lalu Allah mengatakan mintalah sesuatu. Karena mereka merasa Allah terus tanya kepada mereka mau apa, mau apa. Hanya mereka bilang, ya Allah kami hanya minta engkau kembalikan kami ke dunia. Supaya kami terbunuh lagi. Ya, baru kemudian kami dapatkan seperti ini. Nah seperti itu. Jadi mereka berharap kembali ke dunia untuk itu. Maka ini luar biasa gitu ya. Di dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh An-Nasai, masih riwayat yang sama, ya. Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqun bi kalimatihi an yudkhilahu al-jannah aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Allah telah menjamin orang yang pergi berperang di jalannya, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalan Allah dan keyakinan kepada janji-janji Allah dan kalimat-kalimat Allah bahwasanya orang yang mati syahid akan dapat surga. Orang yang berperang akan dapat pahala, bahwa dia Allah akan masukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan membawa pahala dan harta rampasan perang yang ia raih. Kemudian hadis yang lain juga teman-teman sekalian ada yang mirip-mirip dengan ini tapi digabungkan antara jihad dengan amal-amal yang lain. Ya, ini sekaligus kita bisa ambil faedah walaupun kita bahas jihad tapi kita bahas juga amal-amal yang lain karena dimasukkan oleh Al-Mundhiri dalam bab ini gitu ya. Hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi titik 2 khamsun man fa'ala wahidatun minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jal man 'ada maridan aw kharaja ma'a janazah aw kharaja ghaziyan fisabilillah aw dakhala 'ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqira aw qa'ada fi baiti fasalima wa salima an-nasu minhum." Kata Muadz bin Jabal, Rasulullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami tentang titik 2, 5 perkara yang siapa saja melakukan satu darinya maka ia akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan diberikan rezeki, jaminan diselamatkan dari mara bahaya. Disebutkan yang pertama dari 5 ini yaitu orang yang menjenguk orang sakit. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kerabatnya, tetangganya ada sakit, luangkan waktu untuk menjenguk. Tapi itu ada adab-adabnya ya. Kita harus datang di waktu memang yang diizinkan. Kita tidak membebani orang yang sakit. Kita doakan. Ada doa-doa Nabi SAW yang beliau ajarkan untuk kita amalkan. Ini ada bahasan sendiri. Saya tidak bahas sekarang karena ini panjang nanti ya. Tapi insya Allah sudah ada dipublikkan di YouTube kami tentang masalah doa-doa apa yang dibaca kalau kita sedang jenguk orang yang sedang sakit. Paling tidak kita ringankan bebannya. Dan yang paling ringkas riwayat itu adalah Nabi mengajarkan bilang la ba'sa alaika tahurun insya Allah. La ba'sa alaika, semoga tidak masalah, penyakit tidak jadi masalah buat kamu dan semoga jadi pembersihan dosa-dosamu. Itu yang paling sederhana. Tapi banyak sekali doa-doa yang Nabi ajarkan kita baca gitu ya. Sudah ucapin itu langsung kita pulang, tidak usah berlama-lama. Nah, itu jenguk orang sakit. Yang kedua, keluar mengantar jenazah. Walaupun ini lebih fokus kepada laki-laki ya. Kalau perempuan masih ada batasannya. Kalau yang masih muda bisa jadi fitnah bagi laki-laki memikul jenazah, maka tidak dianjurkan untuk pergi ke kuburan. Tapi seorang ibu yang tua misalnya dia merasa sedih dengan anaknya dan dia merasa ingin mengantar ke kuburan, itu masih ada pendapat ini kalau Imam Qurtubi tentang membolehkannya. Karena tidak ada fitnah, sudah tua dan segala macam. Tapi kalau yang masih muda-muda, cekikikan, bercanda lagi ngantar jenazah, nanti hikmah ngantar jenazah hilang ya. Sementara diambil pelajaran dari ngantar jenazah tersebut. Tapi mengantar jenazah termasuk bagian daripada mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita adalah pergi berperang di jalan Allah. Semenjak dia keluar sampai dia pulang, dia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menjumpai pemimpin yang tujuannya untuk menghormati dan memuliakannya. Nah, ini juga penting ya. Pemimpin yang sudah menang, berkuasa, kita berikan dukungan kita. Kalau dia benar, kita doakan agar mereka bisa terus menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Kalau mereka salah, kita doakan agar mereka merasa mengetahui kesalahannya dan Allah mudahkan memperbaikinya. Jangan selalu terpengaruh dengan orang yang suka bilang, sudahlah ini orang tidak cocok, lenserkan saja, ganti saja. Seakan-akan orang cuma mengganti warna cat rumah atau mengganti sepasang sepatu saja. Ya. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang teriak-teriak ini bisa menggantikan pemimpin. Gitu kan?
Dan ini harus hati-hati sekali. Kemarin di Majalengka kami tablik akbar di 16 Agustus bahas panjang lebar masalah ini. Jadi hampir 2 jam lebih kita membahas tentang kujaga negara dan kemerdekaanku. Salah satunya adalah bagaimana memuliakan pemimpin. Dan ingat Imam Ahmad berkata, saya akan terus mendoakan siang dan malam pemimpin agar Allah meluruskan dia. Ya, meluruskan agar dia selalu berjalan di jalan yang benar dan juga sadar tentang kesalahan dan dia perbaiki. Nah itu penting. Dan orang yang mendoakan pemimpin maka dia akan raih pahala bersama pemimpin tersebut. Nah ini poin penting. Jadi ada orang kalau dia memuliakan pemimpinnya maka Allah pun akan memuliakan dia. Allah akan berikan jaminan. Dalam hadis yang lain, man akrama sultanallahi fil ard akramahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin yang sudah Allah pilih di dunia, maka Allah akan muliakan juga dia di hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghinakan pemimpin yang telah Allah pilih di dunia, maka Allah pun akan menghinanya di hari kiamat. Yang terakhir, yang kelima adalah seseorang yang duduk diam di rumahnya hingga ia selamat dan masyarakat pun selamat darinya. Ini jadi perlu kita garis bawah, ini kami jelaskan panjang lebar juga tentang hikmah dari corona kemarin itu ya. Jadi kita banyak tidak boleh keluar rumah segala macam. Memang sebenarnya itu bagian daripada syariat loh. Terlepas daripada corona ada atau tidak ya. Jadi Bapak Ibu keluar rumah kalau ada hajat. Tidak ada hajat di rumah saja. Itu bagian daripada perintah agama. Kalau keluar keperluan. Jangan selalu ikuti keinginan. Karena saya nggak ada kerjaan di rumah saya keluar aja deh. Akhirnya ganggu orang. Atau dia diganggu oleh orang. Ini yang kata Nabi SAW ini. Ya. Salah satu dari 5 golongan yang dijamin oleh Allah SWT adalah orang yang diam di rumahnya. Laki-laki atau perempuan. Sehingga dia tidak mengganggu orang, dia juga tidak diganggu. Kalau darurat kita ke pasar, ke mall, ke kajian, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ada uzurnya oke. Itu pun kita harus punya waktu. Oh sekian lama, udah selesai. Selebihnya kita habiskan di rumah gitu ya. Jadi nggak perlu kita banyak keluar rumah sehingga akhirnya rumah itu hanya sekedar tempat mampir tidur selesai. Selebihnya tidak sama sekali dilakukan apa. Padahal sholat sunnah di rumah lebih afdal, gitu kan? Dan Nabi SAW melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Tidak ada ibadah sama sekali di dalamnya. Kapan kita mau baca Quran, kapan mau berzikir di situ. Ya, kapan mengingat Allah kalau memang kita selalu meninggalkannya. Maka ini salah satu poin yang disinggung oleh Nabi SAW atau dalam hadis ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan juga At-Tabarani. Selanjutnya keutamaan juga orang berjihad teman-teman sekalian. Disebutkan oleh Al-Mundri hadis ini dengan sanad sahih di ghairihi oleh Syekh Al-Albani disahihkan karena penguatan dari riwayat-riwayat lain. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar' wa la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu bisa kembali ke tempatnya. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ingat neraka atau ingat surga, takut terhadap dosa, lalu nangis karena Allah ya, bukan karena mau dipamer sama orang, mau dipuji, maka itu dijamin tidak akan masuk neraka. Karena tidak mungkin orang menangis karena Allah kecuali memang ada rasa iman dalam hatinya. Dan biasanya tangisan itu kalau tulus karena Allah, tangisan itu akan mendorong dia lebih rajin ibadah, dia lebih takut dari dosa. Nah itu tangisan yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah, yang jadi saksi bahasan kita ini, dan tidak akan bersatu debu medan perang, ya, jihad, dengan asap neraka jahanam. Maksudnya kalau Bapak Ibu pernah masuk medan perang, walaupun cuma sekali tersentuh debu medan perang, sempat terhirup atau kena tubuh kita, sudah cukup untuk menjadi jaminan tidak akan masuk neraka. Itu saking besarnya keutamaan jihad. Satu kali aja kena debunya. Nah itu saking besarnya keutamaan itu. Dan dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh An-Nasai dan riwayat Al-Baihaqi, dan riwayat Al-Baihaqi berbunyi, kata Nabi SAW, la yajtami'u gubaru bisabilillah wa dukhanu jahannam fi man kharai muslimin abada. Ya. Tidak akan bersatu debu medan perang di jalan Allah dengan asap neraka jahanam pada 2 lubang hidung seorang muslim selama-lamanya. Kalau dia pernah hirup debu medan perang, karena medan perang pasti ada debunya. Ya. Tidak ada perang itu tidak berdebu gitu kan. Kalau dia hirup sedikit maka tidak akan pernah dia disentuh oleh api neraka. Tidak akan bersatu debu medan perang dengan panasnya api neraka. Dalam riwayat lain, riwayat Abdurrahman ibn Jabr radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW ini riwayat Bukhari, makbarrat qadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu di medan perang, ya, di jalan Allah, lalu dia disentuh oleh api neraka.
Dalam riwayat yang lain juga, riwayat Tirmidzi, lafadznya kata Nabi SAW, makbarat kadamahu fisabilillah fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya tersentuh debu medan perang, maka keduanya haram atas api neraka. Dalam riwayat lain juga, riwayat yang disampaikan oleh An-Nasai dan Al-Hakim, dan ini riwayat mirip dengan riwayat tadi yang sebelumnya, dia ada gabungan dengan selain jihad juga amal-amal lain, dan kita bisa ambil faidah tentunya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fin nari ijtima'an yadurru ahaduhum al-akhar. Muslimun qatala kafiran thumma saddada al-muslim wa qarab. Wa la yajtami'ani fi jawfi 'abdin gubaru fisabilillah wa dukhanu jahannam wa la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wasyuh. Tidak akan berkumpul kata Nabi SAW dua manusia di dalam neraka dengan perkumpulan yang saling membahayakan satu sama yang lain. Yaitu seorang muslim yang membunuh orang kafir. Kemudian muslim itu berlaku baik dan terus maksimal mengamalkan keislamannya sampai wafat. Jadi kalau ada orang muslim masuk medan perang, dia berhasil bunuh satu orang kafir, maka si kafir itu akan masuk neraka karena meninggal dalam keadaan kafir. Si muslim yang membunuhnya tidak akan masuk neraka. Karena tidak akan disatukan antara si muslim ini dengan orang kafir yang dia bunuh di neraka. Tapi syaratnya adalah si muslim kata Nabi SAW setelah itu pun terus dia mempertahankan kebaikan, amal soleh dan keislamannya sampai wafat. Bukan berarti dia sudah pulang dari medan perang lalu buat maksiat lagi, enggak. Atau meninggal dalam keadaan kafir. Ini hanya berlaku bagi orang yang mempertahankan keislaman sampai wafat. Kemudian dikatakan juga selanjutnya, dan ada dua hal yang tidak akan berkumpul di dalam rongga seorang hamba. Yaitu debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Kita pernah hirup debu medan perang di hidung masuk ke kerongkongan, itu tidak akan pernah disentuh juga api neraka. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini jadi saksi, ini yang saya bilang tadi tambahannya ya. Dan dua hal kata Nabi SAW tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, yaitu iman yang sempurna dan sifat kikir. Dalam riwayat lain, dalam riwayat An-Nasai dikatakan al-iman wal hasad, iman dan rasa dengki. Berarti kalau Bapak Ibu mau tahu tolak ukur imannya sudah bagus atau tidak, cek apakah masih ada sifat pelitnya. Kalau masih pelit berarti belum sempurna imannya. Nah iya. Kalau masih suka iri sama orang berarti belum sempurna imannya. Itu Nabi yang bilang. Karena tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin yang imannya sempurna, iman dan pelit. Iman dan iri tidak mungkin. Terlintas iya. Tapi kalau orang jadikan, itu biasa. Setan buat tapi kita tepis. Cuma kalau kita iyakan, memang kita pelit ya. Maka berarti itu sudah tidak bisa dijadikan tolak ukur imannya baik. Iman baik itu seperti yang Nabi SAW contohkan ya. Puncak kedermawanan, puncak kesempurnaan iman adalah kedermawanan seseorang. Kalau Anda suka bersedekah, berbagi, dan itu pun ada level-levelnya. Kalau Bapak Ibu memberi kapan diminta, itu level paling rendah dalam sedekah. Paling rendah. Saya ulangi lagi ya. Ada orang miskin datang minta, Bu, Pak bantu saya. Lalu Anda kasih, itu level terendahnya. Level di atasnya dalam sedekah yang termasuk sifat kedermawanan yang menyempurnakan iman seseorang adalah dia memberi tanpa diminta. Jadi memang kita keluar nyari orang miskin. Siapa saja kasih. Karena sedekah ini mau orang kaya orang miskin boleh kita kasih. Contoh orang tua kita kaya raya, boleh nggak saya tetap belikan mobil orang tua saya? Boleh. Belikan baju baru, belikan kosmetika kalau ibunya misalnya mau belikan parfum. Boleh saja, padahal mereka orang mampu. Nah ini level sedekah di atasnya. Jadi dia suka memberi tanpa diminta. Ini orang dermawan. Ada level di atasnya lagi. Ya, level di atasnya adalah tidak pernah menolak siapapun yang minta. Ini berat, tapi memang ini level tertinggi. Makanya dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu salah satu sifatnya, kedermawanannya tidak pernah menolak siapa yang minta. Nabi gak pernah nolak. Mau orang itu bohong kah, jujur kah, pokoknya minta kasih. Karena semuanya dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Pernah saya jelaskan di majelis kita ini. Kalau di masjid ini ada orang datang Bapak Ibu sekalian bawa proposal masjid. Ini proposal masjid di Jawa Tengah. 100 juta Bapak Ibu nyumbang. Lalu kita semua prihatin kita sumbang 100 juta. Sebulan kemudian kita tahu dia bohong. Rugikah kita? Tidak. Secara keimanan gak rugi. Karena innamal a'malu niat. Sudah niat kita mau bangun masjid Allah catat. Niat dia menipu Allah hukum. Clear. Maka tidak perlu kita menilai lagi orang miskin. Ini benar gak sih? Anak pinjaman gak sih? Oh dia masih sehat. Sehat itu bukan jadi tolak ukur. Banyak sarjana jualan kaki lima di pinggir jalan. Gak dapat kerjaan. Banyak ibu-ibu yang melamar jadi pembantu rumah tangga tidak diterima. Banyak.
Sekarang dia butuh, gitu kan? Sederhanakan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kondisi orang-orang yang mengemis itu seperti kita misalnya ekonominya. Kita udah kerja, udah di rumah, kita mau mengemis. Nah normalnya manusia begitu, tidak mau mengemis sebenarnya. Kecuali orang yang rusak jiwanya. Selama dia masih minta berarti dia butuh. Puncak kedermawanan memberi semua orang yang minta. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah kedatangan orang. Baru beliau dapat dari sahabat dikasih hadiah banyak sekali kurma yang baru panen. Ranum sekali. Berkeranjang-keranjang. Lalu ada orang miskin datang minta, ya Rasulullah minta. Nabi bukan ambil sekilo berapa butir kasih. Sekeranjang kasih. Kasih, gak perhitungan. Sampai habis. Nabi sendiri belum makan satu butir pun. Ternyata masih ada orang yang minta. Maka Nabi SAW diam. Umar bin Khattab melihat ada perubahan raut wajah Nabi. Nabi kayak sedih. Karena gak bisa bantu orang ini gitu. Lalu Umar memberikan saran sebagai mertua dan sahabatnya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Anda udah bantu tadi semua. Ini sudah habis. Masa mau dipaksa? Nabi tetap diam aja. Di sebelah Umar ada Ali, sepupu Nabi dan anak mantu Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, dia hampir korek kantong. Dia lihat ada 3 dirham uang. Sedikit sekali. Dia keluar, ya Rasulullah, ini yang masih ada sisa di kantong saya, silakan Anda keluarkan. Nabi senyum. Senyum luar biasa lalu gembira dan beliau mengatakan bihadza umirtu. Begini saya diperintahkan. Diambil itu dikasih orang itu. Bapak Ibu sekalian, kunci kekayaan bukan investasi dengan manusia. Percaya sama saya. Kunci kekayaan adalah investasi di jalan Allah. Mau cari investasi yang terbaik bukan di Tamrin perusahaan-perusahaan besar itu. Cari orang miskin di Tanah Angga, Anda bantu mereka, itu investasi terbaik. Allah balas. Makin sering kita berbagi, makin besar pintu rezeki. Itu penting ya. Makanya kita harus paham teman-teman sekalian, iman seseorang tolong adalah kalau seseorang tidak ada lagi dalam hatinya sifat perhitungan, pelit. Ya, dia sudah selalu memberi. Nah, seperti itulah. Itu diantara hadis yang disampaikan. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan oleh, ini kisah yang sedikit unik ya. Kisah dipraktikkan oleh sahabat tentang hadis Nabi, kalau orang tersentuh kakinya debu medan perang, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Disampaikan oleh dengan sanad sahih tentunya hadisnya hadis sahih di ghairihi dari Abi Al-Musabbah ya atau Al-Musabbi Al-Muqra'i. Dia berkata, ini seorang tabi'in, bainama nahnu nasiru bi ardir Rumi fi ta'ifatin 'alaiha Malik bin Abdurrahman Al-Khash'ami. إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له فقال له مالك أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقبرة قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فصار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد فقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقبرة قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتثاوب الناس عن دواتهم فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. Terjemahan riwayat panjang ini kata Abi Al-Musyabbah Al-Muqra'i rahimahullah. Ketika kami sedang berjalan di medan perang di daerah kekuasaan bangsa Romawi dalam satu rombongan yang dipimpin oleh seorang panglima perang bernama Malik bin Abdullah Al-Khathami. Tiba-tiba Malik berpapasan dengan sahabat Nabi yang mulia bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini tadi anaknya Abdullah bin Haram yang saya ceritakan mati syahid di Uhud ya. Yang sedang kebetulan Jabir ini sedang menuntun seekor keledai miliknya. Jadi dia ada keledai yang dipakai mau berperang, tapi dia nggak naik, dia sengaja jalan kaki. Keledainya dituntun, tapi di medan perang, ya lagi menuju ke musuh gini. Maka panglima perang bernama Malik bin Abdullah Al-Khathami ini berkata kepada Jabir, wahai Abu Abdillah, julukannya Jabir bin Abdillah, kendarailah. Karena sungguhnya Allah telah membawamu dan memudahkan untukmu kendaraan ini. Maksudnya kenapa kak ditunggangin ini keledai? Jabir seorang sahabat yang berilmu. Apa yang dia bilang? Aku sedang mengurusi hewanku ini. Maksudnya aku berikan waktu dia istirahat. Dan aku tidak membutuhkan kaumku. Aku juga bukan sedang butuh orang membantuku. Cuma kasih dia istirahat sebentar.
Dan aku juga ingin menjalankan yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkannya atas neraka. Jadi saya ingin praktikin itu. Ya. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya, maksudnya Jabir. Hingga sampai di suatu tempat yang tidak bisa mendengarkan suara dengan obrolan biasa maksudnya. Ya. Maka Malik tadi, ya, yang panglima perang, sengaja teriak, memanggil dari jarak jauh Jabir, supaya pasukannya dengar. Dia mengatakan, wahai Jabir, wahai Abu Abdillah, kendarailah, tunggangilah keledaimu, karena sesungguhnya Allah telah memberimu kendaraan. Maka Jabir pun sudah faham maksudnya Malik. Malik ini mau supaya Jabir teriak, sampaikan ke pasukan. Ini loh karena ini. Jadi bukan cuma dia yang dengar sendiri. Bisa difahami ya? Baik. Maka Jabir faham apa yang Malik inginkan sebagai panglima perang. Maka ia pun berkata dengan suara lantang. Jabir bin Abdillah mengatakan, aku sedang mengurusi hewanku, memberikan waktu untuk istirahat. Dan aku tidak membutuhkan kaumku. Aku juga bukan sedang butuh bantuan. Bisa aku tangani sendiri. Dan aku ingin menjalankan dan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah. Karena aku jalannya kan kena debu. Gitu. Walaupun di atas keledai juga bisa kena debu. Tapi kalau injak langsung kan sudah pasti. Gitu. Maka Allah akan mengharamkannya atas neraka. Maka orang-orang pun pada saat dengar itu semua berloncatan dari hewan tunggangan mereka. Maka orang-orang pun semuanya berloncatan dari hewan tunggangan mereka. Sehingga kata Malik, aku tidak pernah, kata Abu Al-Musyabbih yang meriwayatkan hadits, aku tidak pernah melihat suatu peperangan yang paling banyak orang jalan kaki dibandingkan peperangan itu. Jadi orang-orang semua pada keluar dan memang turun dari keuntungan mereka untuk mendapat keutamaan ini. Mendapat keutamaan ini. Nah ini yang dimaksudkan dengan bagaimana mereka mempraktikkan itu. Dan tentu teman-teman sekalian, ya hadis-hadis berhubungan dengan sini banyak sekali. Banyak sekali kalau kita ingin bahas. Namun karena sudah menjelang asar dan ini saya sudah mewakili, kita akan coba kembangkan dengan pertanyaan. Intinya kita sedang membahas faktor keenam perusak ya daripada kesabaran adalah orang tidak bersabar tentang berada di medan perang. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan Allah jadikan kita mudah untuk mengamalkan dan juga menjadikan sebagai tambahan amal soleh kita. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.